Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waiki Story. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas seputar lober Balibu atau usia di bawah 5 bulan. Dimana ini adalah lober dengan usia di bawah masa mabung yang pertama. Kemarin ketika saya buat status di WhatsApp yang isinya tuh siapa yang mau request pembahasan lober di YouTube, nanti akan saya buatin videonya. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih. Bisa nggak sih lober Balibu itu konslet? Dimana sebagian besar konslet pada lovebird itu kan dialami oleh lovebird yang sudah dewasa atau minimal itu udah lewat masa mabung yang pertama. Penasaran seperti apa pembahasannya? Simak video ini sampai akhir ya. Mari kita mulai sharingnya. Oke, sebelum ke pembahasan lovebird Balibu yang konslet itu, kita sepakati dulu bersama ya. Konslet itu bisa terbentuk setelah melewati tahapan apa aja sih? Nah, sepengetahuan saya, syarat bisa dibilang konslet itu ada 3 dasar yang harus dimiliki, yaitu adanya suara minor, munculnya dobelan atau jeda kekean yang rapat, dan adanya karakter ngekek. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya, biar nanti nggak salah paham. Kita mulai dulu dengan suara minor itu apa sih? Suara minor itu adalah suara yang enggak banyak dimiliki oleh lovebird pada umumnya. Nah, biasanya suara ini tuh memang bukan bawaan lahir, tapi biasanya muncul karena lovebird itu berada dalam kondisi tertentu. Biasanya itu ketika munculnya emosi setelah birahi ya. Untuk emosi ini sudah pernah saya bahas di video saya yang lain. Jadi jika kalian penonton setia di channel ini, maka kalian akan bisa tahu saya pernah membahasnya. Lalu cara gampangnya itu bedain suara minor dengan suara lovebird kebanyakan itu seperti apa sih? Biasanya itu suara minor dibedakan berdasarkan ketukan kekeannya yang cenderung berspeed lambat. Tapi ada juga yang speednya cepat, cuma menurutku itu nggak terlalu banyak yang punya. Selain itu juga nada kekeannya itu cenderung seperti burung yang kurang bergairah. Nah, kurang bergairahnya di sini itu nggak kayak lovebird yang sakit ya. Cuma lebih condong ke lovebird yang kayak nggak ada fighternya sama sekali. Jadi dia akan ngekek dengan santai jika suara minornya ini udah keluar. Berbeda jika tingkat fighternya ini masih ada, biasanya lovebird itu cenderung lebih ngotot dalam mengeluarkan suaranya. Nah, jika kalian perhatikan suara minor ini hampir mirip dengan suara lovebird jantan yang sedang birahi. Tapi suaranya itu lebih tegas ke arah ngekek, bukan suara panggilan ke lovebird pasangan karena birahi ya. Oke, lalu yang kedua adalah masalah dobelan. Sebenarnya untuk dobelan ini mungkin banyak sebutan yang berbeda-beda. Saya sendiri kurang tahu asal penyebutan dobelan itu dari daerah mana. Cuma saya jelaskan sesuai apa yang saya tahu aja ya. Karena kalau saya sendiri itu taunya dobelan ya jeda antara ngekek ke ngekek selanjutnya itu cukup rapat. Untuk tahap awal biasanya itu jeda paling 10 detikan. Lalu semakin nanti mentalnya bagus, biasanya itu dia hanya membutuhkan waktu di bawah 5 detik untuk menyambung dari kekean sebelumnya ke kekean selanjutnya. Kebanyakan kasusnya itu dobelan banyak muncul setelah menemukan pasangan yang tepat atau untulan yang tepat dan sudah kita latih terus pisah campur. Sampai di sini dia akan mengubah suara kekeannya dari yang awalnya itu untuk eksistensi diri ke lovebird yang lain menjadi kekean untuk menarik perhatian pasangannya atau untulannya. Nah, ini berbeda dengan suara minor ya yang kebanyakan itu keluar di lovebird dewasa dan sebagian kecil banget itu di lovebird Balibu. Untuk dobelan ini bisa kita dapatkan di lovebird mulai usia 3 bulan. Nah, jika lovebird Balibu kalian itu tipe single fighter, maka jangan khawatir. Untuk bisa dapetin dobelan itu triknya adalah selalu jaga mental dia, jangan sampai drop. Kenapa seperti itu? Karena dengan mental dia selalu terjaga, dia akan lebih cepat dalam merespon suara atau merespon ketika melihat lovebird lain. Jadi nggak akan nunggu waktu lama, begitu lovebird gacuan kita dengar lovebird lain, dia bakalan banyak bunyi. Terlebih lagi kalau dijajarin langsung atau di track, biasanya responnya itu juga bisa cepet banget langsung ngekek. Nah, panjang pendeknya kekean ini kalau di usia Balibu juga tergantung mentalnya dia. Jadi saran saya jangan terlalu memaksakan rawatan di usia Balibu. Usahakan untuk mempelajari basic karakter dia itu seperti apa, agar nantinya dalam menentukan rawatan hariannya itu kita bisa mengeluarkan performa lovebird ke tingkat maksimal. Oke, selanjutnya kita bahas ke karakter ngekeknya ya. Apa sih yang dimaksud dengan karakter ngekek itu? Karakter ngekek itu adalah tingkah yang akan dilakukan oleh lovebird sebelum dia ngekek. Dan ini biasanya jadi ciri pasti dia akan ngekek ya. Semisal nih ada beberapa lovebird yang setelah gesek-gesek paruh entah ke tangkringan atau keruji,
selanjutnya dia bakalan ngekek, dan itu pasti terjadi di lowber itu. Lalu ada juga nih lowber yang geleng-geleng atau manggut-manggut dulu baru ngekek. Ini sama juga, setelah melakukan gaya itu dia bakalan ngekek. Jika ada tingkah yang bisa dipastikan setelah melakukan hal itu dia akan ngekek, maka itulah yang dinamakan dengan karakter ngekek. Oke, ada gambaran ya. Nah, 3 hal itu tadi adalah dasar untuk lowber bisa dibilang konslet menurut versi saya. Mungkin nanti teman-teman ada pendapat yang berbeda, ya silakan aja, nggak apa-apa. Di sini kita bebas untuk mengutarakan pendapat. Tujuan saya sharing sih simple aja, bukan untuk berargumentasi, tapi untuk saling mengisi atau melengkapi informasi seputar dunia lovebird. Jadi nggak perlu ada perdebatan yang sia-sia ya. Lawang kita sehobi, masa berdebat kan nggak lucu. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan, bisa nggak sih lovebird Balibu itu konslet? Jawabannya adalah bisa, hanya saja kemungkinannya itu kecil banget. Jadi jika kalian sampai dengan saat ini melihat lovebird Balibu yang udah konslet, ya itulah lovebird yang istimewa banget, yang enggak semua orang bisa melatih menjadi seperti itu. Karena kebanyakan yang kita lihat sekarang kan lovebird konslet lebih didominasi oleh lovebird dewasa ya. Terlebih lagi kebanyakan juga berjenis kelamin jantan. Sedangkan yang betina juga ada, cuma jarang jadi primadona pemain lovebird konslet sampai dengan saat ini. Nah, jika kalian merasa tidak ada 3 tanda yang saya sebutin tadi, atau hanya ada beberapa tanda aja, apakah nanti ketika dewasa dia bisa konslet? Saya sih tidak bisa menjawab secara pasti ya, tapi biasanya ketika dari kecil sudah ada atau memiliki 3 tanda itu, biasanya sih kemungkinannya lebih besar dibanding yang nggak muncul tandanya sama sekali. Tapi ya itu, sekali lagi saya tekankan, nggak ada yang fix pasti terjadi. Karena konslet sendiri menurut saya prosesnya panjang banget. Kadang nih kita udah serius banget, lovebird-nya itu nggak jadi-jadi. Tapi begitu kita bikin santai aja dan nggak sepaneng, malah jadi lovebird-nya. Banyak kan kasus seperti itu. Nah, buat teman-teman yang lovebird Balibu gacuannya itu nggak ada 3 tanda di atas yang saya sebutin tadi, itu nggak usah khawatir. Silahkan kalian cari-cari di channel ini, sudah saya share beberapa tipe rawatan yang alhamdulillah itu sudah banyak orang membuktikan hasilnya. Semoga nanti juga bisa berhasil di lovebird kalian ya. Untuk tahapannya itu baiknya kalian pelajari dulu basic karakternya. Ini berfungsi biar kita itu bisa menyesuaikan tipe rawatannya itu seperti apa. Jadi ketika kita dapat settingan baru, kita nggak bingung lagi apa aja yang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kondisi lovebird kita. Biasanya kalau saya lebih suka setting single fighter dulu sampai dia respon dengar dan respon lihatnya terhadap lovebird lain itu lumayan cepat. Saya merekomendasikan video yang covernya itu tulisannya respon 3 detik. Silakan kalian cek videonya dan silakan terapkan settingan itu di lovebird gacuanmu. Semoga aja nanti ada perubahan yang positif. Nah, setelah dirasa sudah bagus di single, tinggal latih mentalnya aja, baik itu di rumah maupun di gantangan. Untuk melatih mental di rumah juga sudah pernah saya buatin videonya. Silahkan dicari aja di channel ini, pasti ada. Nah, nantinya setelah tahapan mental selesai, biasanya tahapan akhir adalah pemilihan atau pemberian untulan atau jodohan. Di tahap terakhir inilah yang biasanya banyak kegagalan, bahkan banyak kasus lovebird yang tadinya gacor jadi macet ketika diberi pasangan. Jadi saran saya hati-hati dan lebih teliti lagi ya jika kalian udah ada di tahap ini. Di video berikutnya akan saya buatin terapi pengembalian mental jika lovebird kita itu jadi macet padahal udah ada tanda-tanda istimewa yang saya sebutin tadi. Jadi silakan buat kalian yang belum subscribe, yuk silakan bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara klik tulisan subscribe warna merah dan klik juga icon loncengnya biar kalian itu bisa mendapatkan pemberitahuan gratis pertama kali ketika saya upload video baru. Jangan lupa like dan juga share video ini hanya jika video ini bermanfaat buat kamu. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widi Emprim pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.